Asrus. Kami kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam Publika. Seperti biasa, selama lebih kurang 60 menit ke depan, kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tema yang kami angkat sebagai topik. Dan pada waktunya nanti kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113 11 454. Dan tema yang diangkat di sore hari ini adalah musim transisi ke kemarau. Saya akan menyapa narasumber yang sudah hadir bersama kita kali ini. Kita sudah bersama Bapak Bambang Beni S. MKOM selaku Kasih Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang. Assalamualaikum Pak Beni, apa kabarnya? Waalaikumsalam, baik Mbak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sama-sama. Dan kita juga telah bersama Bapak Dr. Insinyur Ian Kurniawan, Akademisi Lingkungan. Assalamualaikum Pak Ian, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi, kabar baik, alhamdulillah. Ya, selamat datang Pak Ian di studio kami. Terima Dan kasih. pemirsa, kami juga tentunya mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113 11 454. Saya akan nantinya ke Pak Beni terlebih dahulu sesuai dengan tema yang diangkat, musim transisi ke kemarau. Saat ini kita sedang berada di ujung musim penghujan seperti itu ya Pak ya? Tepatnya di ujung musim transisi. Di ujung musim transisi. Betul, Jadi betul. pada saat transisi ini justru pada saat ini intensitas curah hujan masih cukup tinggi dan lain sebagainya. Seperti apa, Pak Beni? Sebenarnya kalau dari data yang terakhir itu justru intensitas hujan atau justru curah hujan yang terjadi di seharian terakhir itu justru menurun karena memang tren dari karakteristik musim peralihan itu. Jadi memang sekarang menuju ke Mei di mana sekarang matahari berada di belahan bumi utara. Jadi memang hanya saja memang energinya sekarang masih di sekitaran ekuator. Jadi pada saat ini memang walaupun berada di ujung musim transisi saat ini, artinya kita Sumatera Selatan khususnya sudah bersiap untuk menyambut musim kemarau. Iya betul sekali karena memang yang banjir yang terjadi beberapa hari ini di beberapa wilayah Sumatera Selatan seperti Musirawas, Lahat dan Oku Selatan itu memang cenderung lebih karena memang karakteristik karakteristik tanahnya memang udah jenuh. Jadi kita mengimbau masyarakat juga memang jadi sebenarnya keadaan ini untuk Sumatera Selatan pada khususnya memang cenderung masih dalam normal. Masih dalam normal. Iya. Kalau boleh tahu intensitas curah hujannya saat ini sebenarnya sudah relatif cenderung menurun dari sebelumnya atau seperti apa Pak Beni? Iya, menurut tren cenderung lebih menurun dan memang indikasi musim kemarau udah mulai kelihatan secara data statistik, tapi berdasarkan meteorologi, berdasarkan atmosfer, kondisi atmosfer sekarang pertemuan massa udara dari belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang masih bertemu di sekitar ekuator itu yang membuat beberapa wilayah Indonesia cenderung berpotensi cuaca buruk, terutama untuk beberapa hari di Sumatera Selatan karena memang ada faktor regional di Samudra Hindia. Baik, saya akan ke Pak Ian. Pak Ian, kalau misalnya melihat tadi memang sebenarnya Pak Beni sudah menyinggung bahwa hari ini tuh sebenarnya sudah berada di ujung musim transisi ke kemarau. Tapi pada kenyataannya curah hujan masih dirasa tinggi, walaupun pada kenyataannya ternyata intensitasnya sudah cenderung menurun ya Pak Beni ya. Tapi pada kenyataannya banjir di mana-mana, tidak hanya di Kota Palembang yang katanya notabene memang drainase yang katakanlah tidak sesuai dengan tata kota dan lain sebagainya. Tapi di daerah-daerah juga banjir di mana-mana seperti itu menandakan apa yang terjadi? Jadi kalau kita lihat suatu fakta yang terjadi seperti ini, kalau kita bicara lebih luas, maka yang akan kita ambil kesimpulan bahwa perubahan iklim secara dunia sudah berdampak ke regional. Artinya sudah berdampak ke wilayah-wilayah tertentu yang memang itu punya potensi untuk mengalami dampak terhadap perubahan iklim. Di mana perubahan iklim ini salah satu indikasinya adalah meningkatnya suhu rata-rata atau terjadi anomali suhu permukaan bumi. Sehingga dari suhu itu akan mempengaruhi banyak sekali faktor lingkungan, terutama dalam hal ini kita bicara tentang curah hujan dan intensitas dari hujan itu sendiri. Sehingga bukan suatu hal yang mustahil di penghujung masa transisi ini juga masih tetap terjadi karena fluktuatif yang tidak teratur akibat perubahan anomali suhu di permukaan bumi itu pada umumnya. Jadi pada kenyataannya memang ada keterkaitan antara lingkungan sekitar kemudian juga dengan intensitas curah hujan yang kita terima seperti itu ya. Pak Beni, kalau misalnya kita melihat ini dari Sumatera Selatan kan, kalau di Sumatera Selatan kita kalau bergeser ke provinsi tetangga Bengkulu katakanlah seperti itu, kita lihat bagaimana ekstrimnya cuaca di sana seperti itu hingga akhirnya menyebabkan banjir yang
terparah mungkin sepanjang masa untuk Bengkulu seperti itu. Nah, ini kan bersebelahan kita hampir katakanlah seperti itu dengan provinsi tetangga ini. Nah, apakah memang yang terjadi di sana itu hanya katakanlah 11-12 seperti itu dengan provinsi yang Sumatera Selatan karena jaraknya juga tidak terlalu jauh dari provinsi Bengkulu. Oke, jadi gini, karakteristik lokal. Beberapa kali hujan yang terjadi beberapa hari akhir hari ini itu memang lebih cenderung oleh faktor regional, termasuk juga yang terjadi di Bengkulu. Hanya saja karakteristik Bengkulu itu sangat beda dengan kita. Ada yang sama di kita itu wilayah Sumatera Selatan itu yang bagian barat kayak Pagaralam, Lahat dan daerah-daerah Musirawas itu yang memang berbatasan dengan Bukit Barisan. Itu yang karakteristiknya sama. Hanya saja mungkin responsif dari lingkungan. Karena kita tahu memang tingkat pembangunan di Bengkulu untuk di Bukit Barisan, di sekitar Bukit Barisan dengan di Sumatera Selatan sendiri itu relatif berbeda. Jadi memang faktor iklim, karakteristik lokal setiap wilayah itu bisa jadi berbeda. Kebetulan kita jauh dari laut, kita juga jauh dari gunung, Palembang sendiri. Jadi memang untuk faktor lokal terkait cuacanya itu sangat minim sekali. Intensitas curah hujan yang diterima juga berbeda atau sebenarnya sama? Kita mengalami kondisi regional dalam hal ini kan memang ada berapa hari terakhir itu 1 hari atau 2 hari terakhir itu ada tropical cyclone, badai tropis Fani, yang sebelumnya ada badai tropis Lorna, yang sekarang malah sudah tahap severe, tahap yang membahayakan di Samudra Hindia. Adanya aktivitas ini, makanya tadi aktivitas wilayah lah, aktivitas yang lebih luas atau regional, yang memang mempengaruhi. Dan biasa indikasinya itu biasanya hujan pada malam hari dan ke pagi hari, dan memang biasanya hujan yang terjadi itu relatif lama. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan lokal itu misalnya faktor dari angin gunung ataupun angin laut, daerah yang pinggir laut. Jadi misalnya udara yang dipasang kalau itu dua-dua bisa terjadi dalam bersamaan, itu malah berdampak yang sangat apa yang terjadi seperti di Bengkulu, gimana masa udara yang dipasang naik ditambah dengan masa udara yang kuat. Apabila itu secara bersamaan, apabila lingkungan Pacan Raya nggak responsif, itu akan menjadi sangat bermasalah. Baik, Pak Yan, ini menarik tadi Pak Benny menyinggung mengenai responsif lingkungan. Iya. Menurut Bapak seperti apa saat ini? Ya, kalau responsif lingkungan ya, itu artinya bagaimana lingkungan itu merespon sedemikian rupa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Yeah. Nah, otomatis lingkungan ini kan yang punya itu kan kita bersama manusia gitu. Nah, sehingga kita memang sudah sewajarnya dan seyogyanya ketika dalam tahap pembangunan dan tahap perencanaan dalam suatu program pemerintah itu memperhatikan aspek lingkungan. Nah, itu yang terjadi sekarang, bagaimana responsif kita terlambat, ya, sedikit terlambat saya bilang, tetapi bukan berarti itu menjadi suatu hal yang menjadi jadi naif sehingga kita menyalahkan semua pihak, ya. Sedikit terlambat. Jadi terlambatnya karena perencanaan program yang tidak memasukkan aspek lingkungan. Jadi ya mungkin dokumen lingkungan, persetujuan segala macam ada, tapi itu tidak diimplementasikan dan tidak diawasi dan tidak dipantau secara berkala. Sehingga ketika terjadi suatu hal yang memang benar-benar sudah di luar kondisi normal, nah lingkungan tidak responsif. Nah, terutama kita lihat di sini kalau kita bicara masalah banjir, volume air, otomatis itu berhubungan dengan bagaimana daya resapan dari tanah itu sendiri. Apakah sudah mengalami kejenuhan atau belum? Apabila sudah mengalami kejenuhan, otomatis yang akan terjadi ditambah lagi dengan masalah iklim tadi, masalah hujan dan yang fluktuatif, kemudian berkolaborasi dengan masa air dan uap sehingga mengakibatkan hujan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga itu semua berdampak menjadi suatu kolaborasi sehingga menimbulkan dampak yang tidak mungkin lagi lingkungan bisa menanggulanginya secara sendiri. Kalau untuk kasus di Sumatera Selatan seperti apa Pak Yan? Kalau kita tahu di Palembang memang kepadatan kota juga cukup dirasa seperti itu ya, volume air juga menjadi permasalahan ketika hujan 15 menit saja banjirnya juga sudah bisa dirasakan bisa 2-3 jam. Tapi kalau di daerah-daerah lain juga di daerah juga kita mendapatkan laporan misalnya Musi Banyu Asin, kemudian juga di Lahat jembatan yang putus, kemudian juga tiang listrik yang roboh karena memang anomali cuaca. Nah, ini memang apakah memang di daerah-daerah juga sudah ada
tanah itu sudah mulai jenuh dan lain sebagainya atau bagaimana, Pak Ian? Nah, kalau kita bicara Palembang tentunya kita bicara hal-hal yang sudah jadi langganan ya, dan biasanya hanya titik-titik itu saja sebenarnya, dan saya rasa pemerintah sudah lumayan responsif untuk hal itu. Tapi kalau kita bicara lebih ke daerah, ya, kita lihat ada beberapa mungkin dari Musirawas, kemudian ada di Lahat, terakhir yang terbaru ini saya dengar ada di Oku Selatan yang terjadi seperti itu ya. Hal itu pasti diakibatkan lagi-lagi karena kalau saya mengamati di daerah-daerah tersebut, pertama dari topografinya. Kalau kita lihat topografi di daerah dataran tinggi yang juga sangat berbahaya apabila itu terjadi banjir hingga bisa longsor, topografinya itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita lihat perkebunan yang sepanjang jalan kalau kita perhatikan, baik itu perkebunan karet atau kelapa sawit, itu juga berdampak terhadap daya serap untuk air, sehingga tanah itu mudah jenuh. Kalau tanah udah mudah jenuh ya itu yang terjadi. Perkebunan seperti apa ini, Pak Ian, yang dimaksud? Tapi kita tampaknya ada yang ingin bergabung bersama kita hari ini di Publika. Kita akan angkat terlebih dahulu. Halo? Halo? Baik, tampaknya terputus. Bisa kembali dicoba untuk bergabung bersama kami di 0711 311 454. Silakan Pak Ian, dilanjutkan. Topografi tadi yang pertama, kemudian yang kedua adalah perkebunan. Justru bukannya perkebunan diartikan di sini adanya tanaman yang bisa menyerap air seperti itu atau bagaimana? Ya, kalau kita bicara perkebunan ya sebenarnya Palembang atau Sumsel itu punya local wisdom. Kalau dulu orang bicara tuh tebang pilih, artinya yang umurnya lebih tua itu lebih ditebang duluan, yang muda dibiarkan. Kalau sekarang kalau kita lihat kan eksploitasi yang luar biasa kan, besar-besaran, ada lahan kosong sedikit, babat habis ditanam dengan terutama sawit ya. Kalau sawit itu kan rakus air, rakus sekali air. Bahkan fenomena yang bisa kita lihat sekarang di daerah misalnya daerah Musirawas sampai ke Lubuk Linggau itu, kita perhatikan jarak antara muka air sungai dengan dataran air sungai itu sangat dalam sekali. Artinya yang terjadi di situ ada penyerapan volume air yang berlebihan. Jadi dengan begitu ya otomatis daerah resapan air juga berkurang. Kalau daerah resapan air berkurang, yang terjadi ya pastilah airnya jadi bingung akan lari kemana. Itu yang jadi permasalahan. Ketika air itu akan bingung lari kemana, ditunjang oleh daya serap dari permukaan tanah yang kurang baik, yang akan terjadi adalah ya pasti air tergenang dan mengakibatkan dampak mungkin banjir. Bahkan tidak mungkin, saya agak was-was ketika Sungai Musi meluap di Kapahayang itu, di tempat teman saya 50 tahun belum pernah terjadi, baru terjadi sekarang itu yang terjadi. Itu luar biasa. Baik. Jadi harus waspada seperti itu ya Pak Ya. ya? Kemungkinan bisa terjadi. Ya, kita sebelum akan lanjutkan kembali, masih akan kita bahas mengenai musim transisi ke kemarau. Kita akan jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami. Publika masih akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Kali ini dalam Publika masih akan kita bahas mengenai musim transisi ke kemarau. Kami masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0711 311 454. Saya akan kembali ke Pak Benny. Pak Benny, ini kalau misalnya masyarakat Kota Palembang tentunya sangat merasakan betul pada saat pagi hingga siang, kemudian juga sore itu cuaca begitu panas, kemudian juga matahari bersinar begitu terik. Tapi ketika mulai sore hari, maghrib dan juga malam, cuacanya begitu berubah drastis seperti itu, tiba-tiba hujan, intensitasnya juga lumayan besar dirasakan masyarakat. Nah, ini sebenarnya gambaran akan keadaan iklim yang seperti apa, ataukah memang pada saat transisi ke kemarau akan memang kita alami seperti ini? Oke, salah satu dari indikasi musim transisi itu di mana matahari berada di atas ekuator. Sekarang dalam perjalanan memang ke arah utara, hanya saja memang energi dari matahari sendiri itu masih memang tertinggal di belahan bumi selatan dan sekarang memang ada di ekuator. Jadi memang pada pagi hari menjelang sore hari karakteristik dari musim kemarau itu udah mulai kelihatan, di mana pertumbuhan awan yang memang nggak terlalu signifikan, walaupun ada hujan sore hari itu biasanya lebih cenderung sporadis. Tapi hanya saja apabila ada gangguan regional tadi, dalam hal ini adanya badai tropis di Samudra Hindia, itu yang menyebabkan mengapa pada malam hari beberapa hari terakhir ini cenderung memang
adanya faktor regional yang masuk memang yang membuat pertemuan massa udara yang cukup uap air memang di wilayah Indonesia. Nah, hari ini kita kenapa tidak mengalami hujan, malam tadi tidak mengalami hujan, karena memang kita berada di suatu titik netral di antara dua tekanan rendah yang mengakibatkan memang di situ cenderung cuacanya nggak ada cuaca yang signifikan. Iya. Kemudian juga dirasakan masyarakat juga hujannya juga walaupun hujan tidak merata seperti itu penyebarannya. Betul, ya Pak Benny. itu ciri khas karakteristik kemarau. Nanti kalau udah kemarau malah justru pertumbuhan awan itu akan sangat sulit. Apalagi misalnya kalau secara regionalnya atau secara globalnya itu nanti dipengaruhi oleh misalnya ENSO, misalnya El Nino gitu ya. Kalau udah El Nino di mana yang kita yang ingin kami sampaikan, kenapa menarik judul kenapa transisi ke kemarau, Pak? Karena memang ada dua musim transisi, Mbak. Jadi transisi ke musim hujan dan transisi ke kemarau. Memang transisi ke kemarau di Sumatera Selatan sendiri itu memang kita yang kita khawatirkan itu adanya bakal munculnya titik-titik panas, ya Pak Yan ya. Jadi memang itu nanti akan seperti biasa rutin tahunan, tergantung responnya kita bagaimana untuk menyikapin itu. Memang sumber akan banyak fenomena asap dan lain-lain. Jadi setelah musim penghujan lewat banjir ada masalah baru seperti itu ya. Saya kan ke Pak Ian. Pak Ian, kita tahu Sungai Musi ini kan 450 km kurang lebih yang menyebar di Sumatera Selatan ya Pak ya. Ini sebenarnya keuntungan juga untuk kita Sumatera Selatan, tapi juga di sisi lain juga harus terus diperhatikan dan dipantau ya Pak, air Sungai Musi ini dan juga Sungai Musi, karena memang semakin ke sini permasalahan-permasalahan juga masih kerap dirasakan di sepanjang Sungai Musi. Pak Ian, sebenarnya yang terjadi saat ini untuk kondisi air Sungai Musi ini bagaimana Pak? Oke, kalau kita kita mencermati kualitas Sungai Musi sekarang, kita bisa lihat dari banyak laporan-laporan ya, terutama di BLH, sama penelitian-penelitian juga terkait tentang kualitas Sungai Musi. Biasanya kalau kita mengukur kualitas suatu perairan itu dibagi menjadi 3 ya. Ada kualitas fisik, kimia, dan biologisnya. Kalau kita mengukur, belum lagi nanti ada kualitas padatannya ya, segala macam TSS-nya. Nah, yang terjadi kalau kita lihat kualitas fisik, kimia, dan biologi, yang terjadi sekarang memang sangat memprihatinkan ya. Sungai Musi kita ini yang katanya salah satu kebanggaan Sumatera Selatan ya. Ya, di mana saya lihat dari data saja sekitar 300 lebih perusahaan di sepanjang Sungai Musi, industri itu. Nah, jadi kalau tidak dilakukan pemantauan secara ketat, kalau biasanya mereka punya program per 3 bulan itu dipantau, yang akan terjadi adalah limbah-limbah cair itu sangat riskan sekali akan dibuang ke Sungai Musi. Nah, yang akan terjadi sekarang ya terjadi penurunan kualitas dari tingkat tercemar. Bahkan di beberapa titik dari laporan terakhir dari BLH Provinsi itu sudah mengalami pencemaran berat oleh logam berat, tercemar berat oleh logam berat. Nah, itu kalau kita belum lagi kita lihat pendangkalan sungai. Nah, ini pendangkalan sungai juga berbahaya karena ini terkait juga harusnya lingkungan menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Sungai yang dangkal menaikkan permukaan perairan sungai, yang terjadi ya pasti akan banjir akibatnya. Bahkan kita mungkin sering dengar beberapa teman-teman di Pelaju Universitas kebanjiran waktu itu ya, dan sekarang itu dampaknya juga sebenarnya dari luapan air Sungai Musi. Nah, itu sebenarnya yang menjadi permasalahan sekarang. Nah, ya memang agak kesulitan kita memantau sungai sepanjang ini ya, tapi setidaknya harus ada di sini saya lihat sudah ada badan kajian untuk daerah aliran sungai. Saya lihat sudah lihat, tapi apakah itu nanti akan ada payung hukumnya? Nah, itu jadi suatu permasalahan. Kalau tidak ada payung hukum kan kita bertindak ya nggak bisa ketat dan nggak bisa keras dengan pihak-pihak tertentu. Baik, kalau sedimentasi yang terjadi di sepanjang aliran Sungai Musi ini sebenarnya yang paling besar itu disebabkan oleh faktor apa Pak Yan biasanya? Kalau sedimentasi yang pasti yang pertama akibat dari TSS ya, istilahnya itu total suspended solid ya. Nah, itu yang paling banyak sekarang itu dari sampah plastik. Dan sampah-sampah padat dalam bentuk misalnya kayu yang dibuang atau segala macam. Nah, tapi kalau kita cermati TSS itu sendiri, lumpur itu juga termasuk salah satu penyebab terjadinya pendangkalan. Nah, dari mana itu sumber-sumbernya? Nah, itu pasti ya dari sisa-sisa dari industri-industri yang membuang sampah, dan saya yakin juga limbah rumah tangga itu punya sumbangsi besar terhadap pendangkalan sungai. Kita lihat masyarakat, bahkan orang kadang berstigma dan berpikir bahwa yang namanya sungai itu adalah jamban terbesar di dunia. Jadi semuanya boleh dibuang ke situ. Nah, itu yang terjadi. Nah, pola pikir yang seperti itu yang harus kita rubah.
Nah, sehingga kalau terjadi dampak akibat itu ya kita tidak harus menyalahkan siapa-siapa gitu kan. Apa yang sudah kita lakukan sejauh ini untuk sungai? Apakah kita sudah membuang sampah padat pada tempatnya, memilah-milah sampah, kemudian bagaimana berapa kali kita normalisasi misalnya waduk-waduk yang ada di Kota Palembang untuk waduk ini kan fungsinya penting juga kan untuk membantu setidaknya kemana arah tampungan air sebelum dalam volume tertentu dia penuh bisa dibuang ke Sungai Musi. Ujung-ujung kan muaranya pasti ke Sungai Musi. Sebenarnya bencana banjir dan bencana lainnya yang kita rasakan saat ini turut andil juga masyarakat seperti itu ya Pak ya? Iya jadi penyebabnya. Iya secara tidak langsung kan. Ya pasti ya yang sumbangsi utamanya ya pasti kita gitu. Manusia ini bahkan dalam acara di National Geographic itu mungkin Pak Benny juga pernah lihat itu when nature strike attack, ketika alam menyerang kembali. Jadi sebenarnya alam itu sebenarnya tidak akan menyerang kembali kalau kita tidak membuat kondisinya menjadi buruk. Nah, yang apa dia menyerang kembali dalam bentuk apa ya? Seperti inilah banjir, perubahan iklim, cuaca yang fluktuatif, sore kadang-kadang panas, malamnya tiba-tiba hujan, paginya panas lagi, besok hujan. Nah, itu dampak kita, apalagi sekarang penggunaan bahan bakar yang luar biasa ya, dari karbon monoksida mengakibatkan perubahan iklim yang luar biasa. Baik, saya akan kembali ke Pak Benny. Pak Benny, kalau misalnya kita melihat di akhir musim transisi ke kemarau ini, apakah ada hal-hal yang perlu diwaspadai oleh masyarakat tentunya untuk bencana-bencana yang mungkin berkemungkinan besar akan terjadi, misalkan intensitas curah hujan yang diprediksi akan meningkat memasuki musim kemarau, justru seperti itu sehingga masyarakat harus mulai mewaspadai, katakanlah membersihkan daerah sekitar lingkungan, tempat tinggal dan lain sebagainya, Pak Benny? Oke, saya setuju dengan Pak Ian tadi. Saya pernah membahas masalah tentang terkait konsep bumi itu sekarang orang nyebut bumi tua. Kami sendiri sebenarnya nggak setuju terkait konsep itu, karena sebenarnya bumi itu nggak tua loh. Bumi itu nggak tua, bumi nggak tua. Bumi tetap begitu aja. Hanya saja memang kami lebih menyebutnya sekarang bumi itu lebih ringkih lah, tanda kutip lebih ringkih, karena memang kerusakan yang terjadi ya memang mungkin di kitab suci manapun itu menyebutkan bahwa memang kerusakan yang terjadi itu akibat oleh manusia. Mungkin when nature strike back yang seperti yang di Discovery, memang inilah yang terjadi pada saat ini, di mana sebagian masyarakat seperti kata Pak tadi bahwa memang gini loh, sekarang cuaca tuh udah nggak bisa ditebak. Iya, betul. Sebenarnya bukan masalah cuacanya tidak bisa tebak. Cuaca sih matahari, proses perputaran matahari yang penyebab energi utama cuaca itu sebenarnya tetap pada ininya, hanya saja respon dari bumi yang udah ringkih tadi itu mengakibatkan setiap wilayah itu berbeda. Perkembangan Palembang sendiri, pusat kota yang sekarang udah trennya menuju ke iklim perkotaan, Pak, di mana karakteristik iklim perkotaan itu suhunya naik, curah hujannya justru lebih bertambah. Tapi kita nggak siap untuk secara infrastruktur, secara fasilitas dan lain, kita nggak siap untuk itu. Seharusnya kalau udah kita masuk ke iklim perkotaan yang ke depan ini memang kita harus waspadai, ya kita harus siap untuk bagaimana mengemas suatu iklim perkotaan yang terhadap cuaca. Kita contohkan sebagai saat ini perakiraan cuaca itu sangat membantu di dunia penerbangan. Kalau Mbak lihat itu terakhir dari tahun dulu hingga sekarang itu kecelakaan akibat penerbangan itu semakin menurun, semakin menurun. Itu karena memang responsif manusia terhadap ilmu pengetahuan. Tapi itu kenapa nggak diterapin ke dalam kegiatan sosial, kehidupan sehari-hari, dan itu yang memang mengakibatkan jadi ada opini dari masyarakat bahwa cuaca itu sekarang udah malah enggak. Sebenarnya bukan itu masalah, sebenarnya feedbacknya itu dari masyarakat itu sendiri. Itu, Mbak. Jadi kalau misalnya kita melihat tadi pertanyaan sebelumnya mengenai bencana yang kira-kira apa yang harus diwaspadai dalam musim transisi ini, Pak Benny, apakah memang banjir masih akan mengintai atau secara meteorologi, secara atmosfer kita memang kemarau sekarang masih dalam keadaan tetap normal. Jadi memang kalau memang ada gangguan lokal, tetap gangguan regional, itu memang sangat berpotensi hujan pada hingga selalu pada malam hari hingga sore hari. Kalaupun ada sore hari, biasanya karakteristiknya sama, hujannya lama. Tapi kalau normalnya itu memang hujannya lebih sporadis dan lebih pertumbuhan awan akan sulit. Nah, yang kita khawatirkan ke depan yang kita harapkan masyarakat waspadain itu jangan melakukan terutama pembakaran nanti, di mana nanti keadaan atmosfer pada musim kemarau itu cenderung kelembapan menjadi lebih menurun.
terus pertumbuhan awan untuk hujan itu juga menjadi relatif lebih sedikit, itu mengakibatkan gampangnya masyarakat untuk menghindari lah untuk mengambil lahan, membuka lahan dengan menggunakan api, dengan melakukan pembakaran. Baik, Pak Benny, kalau di Sumatera Selatan sendiri intensitas curah hujan sebelum masuk ke kemarau ini, Pak, apakah memang masih tergolong normal dan tidak perlu diwaspadai berlebihan? Mungkin bencana banjir ataupun juga angin disertai dengan secara angin meteorologi enggak, secara meteorologi enggak. Mungkin secara kalau banjir sebenarnya itu kan konsepnya lebih ke dinas PU ya Mbak ya, lebih ke dinas PU karena mereka lebih tahu kadar air tanah, terus pemetaan daerah-daerah memang yang sering terkena hujan. Jadi kalau secara meteorologis itu kita masih sebenarnya dalam tahap normal. Jadi hanya saja memang benar kata Pak Ian tadi, memang hal yang berulang di tempat lokasi yang sama dan memang sebenarnya Pemda udah respon hanya untuk itu. Jadi memang untuk saya tegaskan untuk cuaca yang memang relatif normal yang kita patut waspadai karena memang sesuai tajuk hari ini bahwa kita menuju ke kemarau, yang kita patut waspadai sekarang kemaraunya itu. Baik, kemarau. Kemarau ada permasalahan baru lagi nanti. Yakni hotspot seperti itu ya, Pak. Hotspot, kekeringan. Nah, kalau kemarau nanti pada bulan Mei diprediksi akan sudah masuk ke musim kemarau. Siap, ya. Jadi pada saat puasa kita nantinya akan musim kemarau seperti itu. Jadi puncak musim kemarau sendiri pada bulan berapa, Pak Benny? Untuk di Sumatera Selatan pada umumnya itu bulan Juli dan Agustus. Juli dan Agustus, tidak lama lagi seperti itu ya? Betul. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali, saya nanti akan ke Pak Ian. Pak Ian, ini kalau tadi berbicara mengenai banjir, itu juga permasalahan yang berulang, kemudian juga hotspot juga permasalahan yang berulang juga di Sumatera Selatan. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Publika masih akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kali ini dalam Publika masih akan kita bahas mengenai musim transisi ke kemarau. Kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 071131144. Saya akan kembali ke Pak Ian. Pak Ian, memasuki musim kemarau, permasalahannya berbeda lagi ya Pak. Kalau hujan kita takut kebanjiran, kalau kemarau kita takut kebakaran hutan dan lahan. Ya, Pak Ian, kalau dari sisi lingkungan, karakteristik Sumatera Selatan sebagian besar itu adalah lahan gambut seperti itu ya Pak ya. Tapi pada kenyataannya apakah memang kebakaran hutan dan lahan ini bisa dikatakanlah antisipasi sehingga zero asap seperti yang diharapkan dan digadang-gadang di tahun sebelumnya dan ternyata berhasil di 2018 rupanya. Seperti apa Pak? Ya kalau 2018 berhasil itu karena musim hujan yang memang lebih panjang gitu ya. Musim kemaraunya pendek gitu kalau saya amati seperti itu. Jadi memang permasalahan kita terutama di Sumatera Selatan ini tidak bisa kita lepaskan. Yang pertama, kita ini daerah lebak. Di mana lebak itu kan awalnya itu kan daerah lebak kaya air. Kemudian yang kedua daerah rawa. Rawa itu kan ada lahan gambut tadi yang disebut. Nah, gambut itu sendiri itu ya tergantung tingkat kedalamannya. Ya, ada gambut yang tingginya 1 meter, ada yang sampai bahkan saya lihat penelitian terakhir ada yang di Sumatera Selatan daerah tertentu itu ada yang sampai 3 meter lahan gambutnya. Nah itu apabila dalam musim kemarau yang terjadi pasti gambutnya kering kan, bagian atasnya. Nah ini yang terjadi. Ya, perusahaan ya saya tidak menuding siapa-siapa, saya bilang perusahaan ini ya. Kita tanda kutip perusahaan yang ketika dia dalam eksplorasi lahan untuk membuka lahan, apabila mau membuka lahan dalam jutaan hektar, apabila mau digerus, mau dibersihkan, itu biayanya kan luar biasa. Kalau dengan membakar, itu hanya dengan sebuntung rokok atau sebatang korek api, selesai itu lahan gambut, beres. Kemudian nanti tunggu aja seperti Pak Benny tadi diskusikan dalam off air, dalam berapa bulan pasti akan tumbuh di situ macam-macam lah. Apa yang bisa kita lihat itu, dan itu sudah sering terjadi masalah air. Dan ini memang trennya menurun sekarang, trennya menurun ya, saya lihat tren, bukan berarti tidak ada, trennya menurun permasalahan asap di Sumatera Selatan. Kalau dari sisi lingkungannya, apakah memang ada upaya selain pencegahan katakanlah seperti itu, ada upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari katakanlah lahan itu menjadi terbakar dengan ketidaksengajaan misalnya, Pak ya? Kalau saya berpikir apa yang dilakukan sejauh ini ya, dari apa yang sudah kita amati, mungkin kita bisa lihat setiap hari ada helikopter bomber air itu lewat mondar-mandir gitu mencari titik api yang saya nggak tahu, saya dengar nominalnya nggak wow tuh sehari untuk sewa helikopter itu. Apakah sejauh ini itu efektif?
Nah, itu yang harus kita evaluasi kan. Berapa dana yang dikeluarkan, berapa hal yang menjadi permasalahan, apakah selesai. Nah, itu yang saya agak mengkritisi masalah kebijakan penanggulangan. Ya memang yang harus kita perkuat itu adalah masalah hukum. Ya, saya lihat di situ undang-undang, bahkan kita lihat dalam tahun 2018 kemarin, perusahaan yang membakar itu malah dia menang. Nah, itu yang jadi permasalahan. Sekarang yang terjadi ini bagaimana? Orang udah jelas dibawa ke meja hukum, digugat oleh aktivis lingkungan, ada bukti dan segala macam. Ketika dalam kasus itu diputuskan dan ternyata perusahaannya nggak bersalah. Nah, itu juga yang seharusnya kita cermati. Karena kita butuh payung hukumnya. Ketika kita membuat suatu aturan, kita butuh payung hukumnya. Jadi kalau misalnya kita buat aturan yang lebih ketat, lebih keras, saya rasa tidak akan banyak kita mengeluarkan biaya untuk hal-hal yang sia-sia. Baik. Karena mungkin dengan alasan pohon bisa tumbuh lagi seperti itu ya Pak ya waktu Iya, itu ya. ya itu tapi pohon yang tumbuh bisa itu kan ditanam lagi. merusak rona awal. Dan itu. efeknya juga luar biasa. Itu yang penting Mbak dalam lingkungan itu rona awal. Jadi kalau dia kembali lagi menjadi rawa, ya itu kan bagus. Ya, tempat kadang kita lupa yang hidup di rawa itu siapa? Kan ada tumbuh-tumbuhan, ada habitat hewan-hewan tertentu. Kita bayangkan kalau dulu kita dengan mudah di Kota Palembang mencari burung ayam-ayam misalnya seperti itu. Ya sekarang coba lihat, kemana larinya, habitatnya kemana mereka, itu juga harus kita pikirkan. Ya satu-satunya yang bisa kita lihat kan sekarang di Taman Sembilang itu. Itu pun tidak dirawat dengan baik gitu kan. Tidak dikelola dengan baik kalau kita bandingkan sama daerah-daerah yang punya kawasan wisata untuk lahan basah yang di daerah, apalagi di luar negeri ya, yang punya dirawat dengan baik. Bahkan itu jadi wisata yang bisa dinikmati oleh semua orang. Baik, Pak Benny, kalau di musim kemarau nanti yang harus diwaspadai apa Pak selain musim kemarau, tentunya berkaitan dengan titik hotspot yang harus diwaspadai di Sumatera Selatan. Selain itu, apakah ada prediksi mengenai angin kencang atau angin puting beliung yang biasanya juga menyerang pada saat musim-musim kemarau seperti itu, Pak Benny? Oke, karakteristik musim kemarau memang ditandakan dengan tadi biasanya hujannya memang sangat berpotensi sangat sedikit, walaupun hujan biasanya lebih cenderung sporadis. Yang untuk kita perhatikan pada musim kemarau 2019 ini, ada yang menarik Mbak. Saya tahun kemarin itu sangat sering terdengar itu terkait kemarau sepanjang tahun, sepanjang tahun atau El Nino sepanjang tahun. Jadi itu dapat dipastikan hoax. Memang El Nino, ENSO, memang suatu aktivitas di Samudra Pasifik, memang yang sangat berpengaruh di wilayah perairan Indonesia, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. ENSO ini juga sebenarnya musim hujan tadi itu beberapa kali memang ENSO itu aktif dan memang cenderung El Nino pada saat musim hujan tadi. Yang kita khawatirkan sekarang memang kondisinya normal dan memang BMKG selalu mewaspadai yang terkait itu karena memang walaupun secara daerah itu sangat beda pengaruh seperti tapi kalau dia memang skalanya globalnya kuat seperti kejadian tahun 2015 terus tahun 97 itu memang cenderung lebih luas dan itu memang dampak yang sangat kita khawatirkan itu kekeringan. Kekeringan. Iya. Kalau di Sumatera Selatan daerah mana saja Pak Benny yang harus dikhawatirkan? Hampir semua karena memang karakteristik kita lebih cenderung kita di daerah Sumatera Selatan bagian tengah hingga ke bagian timur memang cenderung daerah yang relatif dataran yang rata ya Mbak ya. Jadi memang potensi untuk kekeringan itu memang sangat kalau misalnya terjadi El Nino memang sangat bisa berpengaruh hampir ke semua Sumatera Selatan. Dan berkemungkinan terjadi di 2019 ini? Potensi ada Pak. Memang sekarang masih dalam tahap normal dan memang tren untuk ke situ ada. Memang sekarang memang di Samudra Pasifik sendiri cenderung tetap stay hangat. Baik. Nah, Pak Ian, ini menarik juga kalau hujan kita kebanjiran, berlebihan volume air, kemudian juga kalau kemarau nanti dikhawatirkan kekeringan. Nah, kalau melihat hal ini, Pak Ian, kita tahu Sumatera Selatan kan bukannya dialiri oleh Sungai Musi, hampir merata di seluruh daerah dan juga kota yang ada di Sumatera Selatan. Untuk menyikapi hal ini, apa yang harus dilakukan, Pak Ian? Mumpung ini sebelum datangnya musim kemarau tiba. Ya, yang pasti kalau masalah kekeringan, PDAM harus menambah volume ya.
volume produksi Cadangan, air ya, cadangan airnya. Karena begini, volume yang ada sekarang itu saya rasa belum secara 100% maksimal untuk bagaimana PDAM di Tirtamusi untuk menyuplai ke rumah-rumah warga gitu. Jadi yang terjadi kan tidak 24 jam kan kita PDAM itu hidup di Sumatera. Nah, itu yang pertama yang harus dilakukan. Yang kedua, kalau kita bicara masalah kekeringan, ya otomatis yang akan terjadi nanti ketika terjadi masa kekeringan, ya pasti kesulitan air bersih. Itu juga yang harus antisipasi apa? Kalau kesulitan air bersih, rawan penyakit. Nah, rawan penyakit otomatis jangan kita lupakan bahwa Dinas Kesehatan juga harus turut serta. Ini yang sering terjadi, kita lupa, kita hanya berbicara bagaimana ininya, padahal ada dampak turunan lain yang sering terjadi. Apalagi kalau banjir kan, banjir kan faktor penyakit keluar. Kadang-kadang Dinas Kesehatan mungkin dilupakan, padahal mereka juga sebenarnya punya porsi di situ. Jadi itu yang harus kita cermati. Nah, dalam hal ini kalau kita melakukan antisipasi sedia kala, saya rasa kalau PDAM kan memang bagaimana dia memproduksi air itu juga tergantung dari teknologi yang dia gunakan. Kalau teknologinya tidak mumpuni, saya rasa juga akan mengalami nanti beban produksi alat ya, seperti filtrasinya atau segala macam itu alatnya yang melebihi kapasitas, yang akan terjadi pasti fail, rusak. Kalau rusak kan bukan tidak mungkin, kita pernah mengalami, kita bahkan 3 hari 4 hari tidak dialiri. Nah, itu bukan masalah PDAM-nya karena tidak ada teknologi yang bisa mengcover itu. Baik, untuk mengakomodir kebutuhan air pada saat musim kemarau nanti, perkebunan dan juga pertanian seperti apa, Pak Ian? Sebenarnya kalau perkebunan dengan pertanian, mereka sudah ada teknologi sendiri ya, terutama kalau kita bicara perkebunan dan pertanian, dan sudah kadang-kadang mereka tidak jauh dari kalau seperti sawit itu perkebunan ada industrinya. Ya, ada industrinya. Nah, itu mereka sudah punya teknologi sistem buka air tutup untuk fluktuatif udara, untuk fluktuatif air. Nah, itu juga ibaratnya tuh sudah diatur sedemikian rupa sehingga itu pasti bisa. Dan kalau mereka nggak punya air, pasti mereka akan rugi. Nah, dan pada dasarnya dan pada umumnya mereka tuh di daerah di sepanjang sungai, jadi sudah dekat. Mereka membuka lahan perkebunan dan perindustrian, baik itu sawit dan segala perkebunan lain, itu pasti di sepanjang sungai. Dan pasti dekat dari sumber air. Itu sudah menjadi rumus umum, dan mereka nggak mungkin membuka dari jauh karena air itu adalah nyawanya dari suatu perkebunan dan industri. Nah, itu yang harus dicermati. Tapi kalau mereka bicara kekurangan, nggak mungkin. Mereka tinggal memainkan teknologi yang mereka punya, tinggal mengantisipasinya. Kan kalau industri, apalagi kalau industri kan mereka sudah punya unit utilitas ya sebagai penyedia airnya. Dan tentunya sudah harus mulai diwaspadai dari saat ini, karena kalau kekeringan bisa melanda, bisa gagal panen dan lain sebagainya seperti itu. Ya, sebelum kita lanjutkan kembali, pemirsa, masih akan kita bahas mengenai musim transisi ke kemarau. Kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami, Publika masih akan kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Kali ini dalam Publika masih akan kita bahas mengenai musim transisi ke kemarau. Ya, saya akan kembali ke Pak Benny. Pak Benny, di musim kemarau ini nantinya juga dikhawatirkan tadi Pak, angin puting beliung dan juga angin kencang, apakah masih menghantui di musim kemarau 2019 ini? Angin puting beliung atau angin kencang itu lebih cenderung terjadi pada musim peralihan. Karena biasanya memang ada faktor perbedaan suhu yang signifikan dari pagi hingga ke sore harinya. Setelah beberapa hari itu apabila ada hujan itu mengakibatkan transisi. Jadi pada musim kemarau itu hampir sangat minim lah untuk terjadi angin kencang ataupun puting beliung. Jadi relatif aman seperti itu? Relatif aman, penerbangan relatif aman. Hanya saja untuk penerbangan pada pagi hari memang cenderung kabut setelah hujan sedikit biasanya. Pada hari berikutnya apabila cuaca cerah, langit itu akan ada timbul kabut radiasi. Memang yang pada pagi hari-hari hingga jam 7, jam 8 baru mulai hilang. Itu yang memang yang mengganggu penerbangan. Dan lebih buruknya lagi apabila terjadi smoke, asap, dia akan bergabung dan menjadi smoke. Smoke itu smoke dengan fog, jadi gabungan antara asap dengan kabut, dan itu yang sangat berdampak di dunia penerbangan. Jadi kalau saya harapkan masyarakat kalau
memilih penerbangan pada musim kemarau untuk dihindari terlalu pagi. Nggak hanya ini sih sebenarnya, sepanjang itu hindarin penerbangan pada pagi hari. Memang potensi untuk secara statistik di bandara SMB 2 Palembang itu memang pada pagi hari nggak ketujuh itu memang potensi kekeruhan udaranya sangat tinggi. Jadi hindari flight pertama seperti itu ya Pak ya? Iya, terutama untuk landing pertama. Jadi misalnya kalau dari Jakarta menuju Palembang itu memang hindarin agak siang lah dikit gitu loh, karena memang kekeruhan udaranya sangat tinggi dan itu mengganggu jarak pandang dari pilotnya itu sendiri. Baik, ya Pak Benny, kalau dari topografi di Sumatera Selatan yang harus diwaspadai apa Pak menjelang kemarau ini? Karena memang kalau kita tahu bahwa mencegah itu akan lebih baik tentunya daripada mengobati ya Pak. Selama sebelum ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi BMKG selama kemarau BMKG dengan instansi dan stakeholder yang terkait dalam hal ini BNPB, BPBD itu kita sudah menyiapkan namanya Satgas Karhutla. Jadi memang seperti kata Mbak, 2018 sangat berhasil karena memang pada saat itu ada event internasional, kita semua push kerja all out. Ya, hanya saja harusnya dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya ya Pak. Seharusnya itu. Jadi memang kita tidak mau kehilangan muka di masyarakat dunia. Jadi memang kita kemarin all out dan seharusnya memang secara kontinu dilakukan. Jadi memang sekarang pemerintah BPBD dalam hal ini itu sudah mulai menyiapkan kanal-kanal air yang untuk terus dengan fasilitas hanya saja masih yang kami harapkan itu masih dari Pemda yang di level daerah, di level kabupatennya. Bagaimana kurangnya yang kami lihat itu responsif dari stakeholder di daerah. Jadi semua nggak bisa dong, ini masalah sama-sama kita sama-sama. Jadi dalam hal ini yang punya, kalau kebakaran hutan dalam hal ini yang punya hutannya siapa loh? Departemen Kehutanan. Yang punya pertanian siapa loh? Departemen Pertanian. Mereka punya alat-alat, mereka punya SDM, mereka punya masyarakat. Memang yang tahu banget situasi di situ. Jadi kalau memang kejadian yang sama berulang, kami sendiri BMKG sebenarnya perlu direview ulang karakteristik apa sih yang disebut itu sebagai bencana. Benarkah sih kebakaran hutan itu bencana? Sekarang kan itu harus ada batasan jelas seperti kata Pak Yan tadi, secara regulasi ini dianggap bencana, ini dianggap bukan. Jadi masyarakat lebih ini. Kalau toh memang rutin, siapa sih yang mau bencana rutin? Agak aneh sih kedengarannya kalau bencana itu rutin. Tiap tahun kita kena bencana asap, itu kan menjadi ambigu. Kalau saya menurut masyarakat jadi bingung, kok bencana sih rutin sih? Kalau misalnya kalau banjir, memang banjir kita rutin juga Pak, tapi kan terjadinya beda daerah, beda tempat kadang gitu kan, memang itu. Tapi kalau misalnya di situ aja dan terjadi bencana dengan apalagi yang sangat kita khawatirkan itu nanti kan di samping jarak pandang itu kekeruhan udara, polusi udara itu sangat lebih tinggi, dan ini memang biasanya berdampak lebih itu anak-anak dan wanita lebih berdampak, lebih rentan untuk itu, dan itu yang kita khawatirkan ISPA. Iya, baik Pak Yan. Tadi Bapak mengatakan bumi semakin ringkih, seperti itu, bumi semakin ringkih, kemudian apa yang harus dilakukan walaupun mungkin sudah terjadi, apa yang bisa dilakukan untuk katakanlah mengakomodir dan juga meminimalisir keringkihan itu lebih berdampak lagi kepada kehidupan manusia saat ini, khususnya di Sumatera Selatan. Iya, jadi tadi sudah di awal Pak Benny mengatakan bumi semakin ringkih. Bahkan ada profesor dari North Carolina, dia bilang seandainya manusia itu diberi tiga bumi pun tidak akan sanggup untuk menampung keserakahan manusia. Jadi dia bilang seperti itu, artinya memang kita ini memang tidak mensyukuri apa yang ada. Tapi itu bukan menjadi suatu stigma bahwa paradigma kita, oh kita menyerah dengan keadaan, oke. Sekarang bumi kita ringkih, ini kita pasrah, enggak. Sekarang bagaimana kita melakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang ya. Jadi saran saya yang pertama kalau untuk masalah banjir yang harus dilakukan sekarang, seluruh tadi Pak Benny sudah nyinggung, seluruh stakeholder terkait baik itu instansi, masyarakat, semuanya waspada ya. Kita lihat di DKI Jakarta sudah lumayan bagus bagaimana penanganan banjir yang dilakukan oleh Pak Gubernurnya. Saya rasa bukan tidak mungkin Pak Gubernur kita juga bisa mencontoh setidaknya apa yang sudah dilakukan kalau masalah banjir. Kemudian kalau masalah asap, memang tadi lebih ke arah penguatan masalah perundang-undangan dan peraturan, dan memang itu diimplementasikan dan memang diberi hukuman yang seberat-beratnya kalau bisa, dan itu harus dibuka transparan, jangan sampai masyarakat tidak tahu. Itu sih kalau saya secara ini ya, terutama kalau saya cermati di lingkungan saya yang paling harus diprogramkan itu adalah bagaimana peremajaan waduk-waduk ya. Waduk-waduk di Kota Palembang ini yang ada sekitar
15 waduk lebih itu diremajakan, dikeruk, dibersihkan. Nah, itu sumber-sumber masalah juga yang terjadi karena ketika waduk itu penuh, air tidak bisa mengalir, yang terjadi banjir. Warga akan merasakan dampaknya. Dan saya belum pernah terlihat ada Pemda atau Pemkot yang turun ke lapangan ikut ke lokasi-lokasi. Saya belum, mungkin saya nggak ngelihat gitu ya. Terutama dilakukan pada saat musim banjir gitu. Nah, saya rasa itu juga bisa meringankan secara moral ya beban masyarakat yang mengalami hal tersebut. Baik, merubah mindset masyarakat itu seperti apa ya Pak ya, agar lebih katakanlah menghargai lingkungan, karena memang ternyata yang kita alami saat ini bencana banjir dan lain sebagainya itu adalah efek ataupun juga dampak yang dilakukan juga oleh manusia. Lalu merubah mindset masyarakat untuk ayo sama-sama menjaga lingkungan, jangan hanya membangun saja tetapi juga difikirkan kemudian ini efeknya apakah berdampak terhadap lingkungan sekitar atau bagaimana, menurut Bapak seperti apa? Salah satu yang paling sederhana kita bisa belajar dari Korea dan Jepang ya. Bagaimana mereka memasukkan kurikulum masalah lingkungan itu ke pendidikan sedini mungkin. Jadi anak-anak sudah belajar, masih PAUD, masih TK, mereka udah belajar peduli lingkungan. Bahkan seorang pemuka agama juga biksu segala macam diajari masalah lingkungan. Jadi memang kita harus mencari apa ibaratnya ide-ide yang seperti itu, suatu terobosan. Ya, bahkan kita bisa ibaratnya tuh mengaktifkan kembali kalau saya lihat Karang Taruna yang dulu luar biasa gitu ya di daerah-daerah kita ya. Nah, itu diaktifkan kembali, kita manfaatkan tuh pemuda-pemuda yang punya potensi untuk membantu memberikan pembelajaran lingkungan kepada masyarakat umum. Masih ada harapan? Saya rasa pasti itu kita harus optimis ya, dalam hidup itu kita harus optimis ya. Baik, terakhir mungkin ini Pak Benny berada di ujung katakanlah musim transisi ke musim kemarau ini, masyarakat diminta untuk waspada akan apa Pak Benny? Waspada kepada aktivitas sehari-hari. Tetap harus waspada terhadap perubahan suhu karena memang akan cenderung lebih terik. Dan juga kalau memang terjadi nanti beberapa hotspot mulai muncul karena memang seiring akan musim tanamnya petani-petani, biasanya beberapa petani akan melakukan pembakaran untuk lahan mereka dalam skala yang kecil, dan itu biasanya akan mengganggu, menambah polutan di udara dan sangat mengganggu pernapasan. Dan tadi penerbangan pada pagi hari, dan karena ini masih transisi, kita mengharapkan stakeholder pemerintah udah mulai berkonsentrasi penuh kepada karhutla, dan memang sekarang sedang jalan dan harus memang dipush dari awal karena memang puncak kekeringan kita itu Agustus. Jadi pas Agustus di puncak kekeringan kita sudah siap akan segalanya. Baik, terima kasih sekali Pak Benny sudah hadir bersama kami di studio Sama-sama. hari ini dalam Publiknya. Terima kasih juga Pak Ian sudah berbagi bersama kami dalam musim transisi ke kemarau. Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami di Publika kali ini. Kita sudah membahas mengenai musim transisi ke kemarau. Tentunya kita bersama sebagai masyarakat Sumatera Selatan pada khususnya untuk menjaga lingkungan sekitar paling tidak agar kemungkinan yang lebih buruk bisa terjadi lagi. Akhirnya saya Wima Yusrusam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.